Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, Yehova sa'aizang huku ya ita, Yehova zamater ya ita, Yehova zalawada ya ia zangurifi ya ita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di negara kita Indonesia, setiap tanggal 21 April dikenal dengan Hari Kartini. Dari seorang pahlawan perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini, yang lahir pada tanggal 21 April 1879 itu, dikenang sistem dan bentuk pemerintahan dan kepemimpinan kala itu yang tidak berpihak dan tidak berimbang kepada seluruh rakyat dan utamanya kepada kalangan perempuan. Membedakan Slamet Kartini dengan sistem dan bentuk pemerintahan dan kepemimpinan saat ini di Indonesia yang dikenal dengan sistem atau bentuk demokrasi tentu jauh lebih baik yang saat ini, walaupun juga belum sempurna. Dan pada nats renungan dari Yesaya pasal 33 ayat 22, termaklumat bentuk atau sistem pemerintahan dan kepemimpinan di mana segalanya adalah Tuhan. Sehingga melalui nats ini, kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema teokrasi absolut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teokrasi absolut mengandung arti sebagai pemerintahan dan kepemimpinan Tuhan yang sepenuhnya. Artinya, Tuhanlah pemimpin dan penguasa tunggal, dan sama sekali tidak terdapat campur tangan pihak lain. Bentuk atau sistem pemerintahan teokrasi yang absolut akan diterapkan Allah pada kerajaannya di surganya kelak, di mana yang pertama, Tuhan sendiri sebagai hakim. Kalimat nats mengatakan, Tuhan ialah hakim kita. Yesaya 33 ayat 22a. Tuhan sebagai hakim akan menegakkan keadilan. Bandingkan Yesaya pasal 11 ayat 4. Yang kedua, Tuhan sendiri sebagai pemberi hukum. Kalimat nats mengatakan Tuhan ialah pemberi hukum bagi kita. Yesaya 33 22b. Sebagai pemberi hukum, Tuhan akan memberlakukan hukum yang benar dan adil. Bandingkan Mazmur 19 ayat 10b dan Yakobus pasal 4 ayat 12a. Yang ketiga, Tuhan sendiri sebagai raja. Kalimat nats mengatakan Tuhan ialah raja kita. Yesaya 33 22c. Sebagai raja, Allah betapa peduli dan pengertian terhadap umatnya, serta akan memberi perlindungan penuh. Bandingkan Mazmur pasal 10 ayat 16. Yang keempat, Tuhan sendiri sebagai penyelamat. Kalimat nats mengatakan Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya 33 22b. D. Sebagai penyelamat, Tuhan menjamin keselamatan umatnya. Bandingkan juga Yesaya pasal 25 ayat 9. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meneropong bentuk dan sistem pemerintahan teokrasi absolut di kerajaan sorga kelak mengajari kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa bentuk atau sistem pemerintahan Allah yang teokrasi absolut hanya dapat berlaku pada kerajaan Allah kelak. Sehingga tidak patut memaksakan di dunia ini suatu bentuk atau sistem pemerintahan suatu agama. Dan terlebih di suatu negara yang multi agama, multi keyakinan, atau multi kepercayaan. Yang kedua, bahwa bentuk atau sistem pemerintahan apapun di dunia ini memang tidak mampu memuaskan semua rakyat di dalamnya. Karena itu, maklumilah jika di sana sini dirasa ada kekurangan dan kelemahan di suatu lembaga kepemimpinan yang ada. Ketiga, baik pemimpin maupun yang dipimpin di dunia ini mestinya menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab pada akhir zaman nantinya Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia di hadapannya. Bandingkan Pengkhotbah pasal 14 ayat 12 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Yang keempat, hukum atau aturan yang diterapkan di dunia ini sepatutnya semua komponen mengindahkannya demi kemaslahatan bersama.
dan terlebih hukumnya Tuhan yang harus dan wajib diindahkan dan ditaati. Yang kelima, lebih dari pemimpin di dunia ini, Tuhan sanggup dan mampu serta satu-satunya penyelamat umatnya, di mana tindakan penyelamatan ini telah Allah nyatakan kepada dunia melalui kedatangan Yesus di dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Yang keenam, kita sebagai rakyat bertanggung jawab untuk terus berdoa bagi sistem dan bentuk kepemimpinan atau pemerintahan di dunia ini, dan terlebih di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, agar kiranya tercipta kepemimpinan dan pemerintahan yang jujur dan adil seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bentuk atau sistem pemerintahan apapun di dunia ini, cepat atau lambat pasti akan berakhir. Karena itu, persiapanlah diri untuk menyambut bentuk atau sistem kepemimpinan Allah yang mutlak atau teokrasi absolut itu pada akhir zaman kelak. Sebab dalam bentuk atau sistem kepemimpinan Allah kelak, semua akan terpuaskan dan mendatangkan kebahagiaan penuh. Dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Yesaya 33 ayat 19-21. Oh, luar biasa. Sungguh menyenangkan. Pemerintahan, kepemimpinan yang langsung dikendalikan oleh Allah sendiri. Sebab Tuhan sendiri yang memegang kendali sepenuhnya. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Yehova sa'eza muhuku ya ita. Yehova zamatere ya ita. Yehova salawada ya iya zangurifi ya ita. Yesaya 33 ayat 22. Selamat menyongsong bentuk atau sistem kepemimpinan dan pemerintahan teokrasi absolut. Dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak lupa juga saya mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April. Habis gelap, terbitlah terang. Dan semoga wawasan dan gagasan Kartini tetap bersinar di sanubari setiap perempuan zaman sekarang. Setiap kita dan seluruh rakyat Indonesia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.